Saya sendiri sedang menangis di atas tanah saya. Sedang terusir keluar dari kampung saya. Sekolah-sekolah sedang dipakai sebagai barak-barak militer. Gereja saya sedang dipakai sebagai barak militer TNI dan Polri. Yang paling penting bagi kami adalah tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Karena militer adalah penyebab persoalan-persoalan kemanusiaan, krisis kemanusiaan yang sedang kami alami di atas tanah Papua. Assalamualaikum, selamat malam sahabat satu jiwa seruan pertempuran. Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini ada sebuah video ketika seorang aktivis perempuan yang bernama Esther Heluk itu menyampaikan orasi menggebu-gebu, mengatakan seolah-olah seakan-akan membawa aspirasi dari Papua bahwa segala permasalahan di Papua disebabkan oleh militer. Mari kita dengarkan, nanti akan saya jawab semuanya. Jadi manusia-manusia Abu Nawas seperti ini nggak usah dikasih panggung. Dia itu tinggal di kota, tidak tahu kondisi sebenarnya yang di Papua itu seperti apa, sehingga cuap-cuap ngomong sembarangan. Saya yakin ini pasti ada titipan dari TPN OPM, sehingga apa yang diorasikan itu membela OPM dan menyudutkan militer Indonesia. Saya jawab semuanya. Oke, kita simak orasi dari aktivis perempuan ini, Esther Heluk ini. Kita dengarkan ya. Nanti saya jawab satu persatu. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi kisah-kisah dari Kak Esther Heluk dari Papua. Ayo kita sambut Kak Esther. Boleh untuk maju ke depan. Ya, terima kasih. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa. Terima kasih untuk kesempatan. Dalam rangka Hari Perempuan Sedunia, saya membawa cerita-cerita, saya membawa pesan-pesan, saya membawa kisah-kisah ratapan dari negeri saya, West Papua. Saat ini perempuan di Papua, bagaimana keadaan mereka? Saat ini saya sedang berdiri di sini. Saya punya saudara-saudara perempuan, saya punya mama, saya punya adik, sedang menjadi pengungsi di atas tanah saya sendiri, di atas negeri saya sendiri. 82.000 pengungsi di wilayah konflik Maibrat, Intan Jaya, Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Jangan lupa nama-nama yang saya sebutkan itu. Itu nama-nama tempat saya, masyarakat saya yang sedang terusir keluar karena konflik berkepanjangan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Saya mau kasih tahu adik-adik, teman-teman yang ada di sini, Papua itu menjadi daerah operasi militer, itu bukan baru. Semenjak 1960-an sampai sekarang ini kami rajin ditemani oleh agresi militer di atas tanah saya. 60-an sampai sekarang. Saya tidak berteriak karena operasi militer yang baru terjadi, tidak. Mama saya, orang tua saya sendiri sedang menangis di atas tanah saya. Sedang terusir keluar dari kampung saya. Sekolah-sekolah sedang dipakai sebagai barak-barak militer. Gereja saya sedang dipakai sebagai barak militer TNI dan Polri. Saya tidak bisa beribadah, saya punya adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah. Ribuan anak Papua yang ada di daerah konflik yang saya sebutkan tidak sekolah. Saya mau tanya, saya orang Indonesia atau bukan? Apakah saya sebagian dari bangsa Indonesia? Kenapa saya masih mengalami operasi militer sampai dengan sekarang ini? Air mata masih mengalir, darah masih mengalir di atas tanah saya.
Saya belum berhenti menangis. Saya capek sebagai perempuan mengangkat potongan-potongan jenazah anak saya dari balik timbunan sampah, semak-semak belukar. Saya capek. Saya masih menangis. Saya perempuan Papua yang melahirkan kehidupan dan saya masih menangis sampai dengan sekarang. Bagaimana nasib adik-adik saya? Kalau kemarin Anda melihat ribuan anak, bukan hanya satu kota, SMA, SMP, bahkan SD. Dalam sejarah peradaban di dunia ini, yang kemarin turun anak-anak SD, itu baru cerita. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Saya adalah seorang pekerja gereja. Gereja saya diambil untuk dijadikan barak. Sekolah milik adik-adik saya. Masa depan adik-adik saya disuramkan karena operasi-operasi militer yang sedang berlanjut. Cerita-cerita ini mungkin tidak banyak teman-teman dengarkan. Kalau you buka TV, dengar berita, Anda hanya mendengar separuh. Dan itu cerita yang sudah diedit dan sudah disensor. Tapi hari ini saya berdiri sini, saya kasih tahu, kami sedang menangis. Setiap cerita yang dikeluar dari negeri kami adalah cerita yang direkayasa supaya menunjukkan bahwa kami orang Papua, orang-orang yang barbar, jahat. Setiap kematian-kematian yang terjadi terlebih dahulu akan dilabel bahwa dia separatis, dia anggota TPN, kemudian ditembak. Tidak seperti itu. Kalau cerita-cerita bahwa dui fungsi ABRI itu tidak ada, kami harus berjuang banyak. Di Papua, TNI, Polri yang menjadi guru dan yang menjadi tukang ojek dan menjadi tenaga kesehatan. Kenapa adik-adik saya menolak makan siang gratis? Teman-teman mau tahu kenapa? Kalau di kota besar seperti yang saya tinggal sekarang di Jayapura, atau di Manokwari, atau di Sorong, di kota, itu orang sipil mungkin yang melayani makan. Tetapi di daerah seperti Intan, Jaya, Puncak, Mulia, dan sebagainya, makanan itu dilayani, makan siang gratis itu dilayani oleh aparat. Bagaimana rasanya aparat yang angkat senjata bunuh keluarga saya, datang bawa makan kasih saya, bisa tidak saya makan? Saya tidak bisa makan, saya manusia. Itu sedikit cerita. Kalau kita bicara keadilan, pelanggaran HAM besar yang terjadi, kasus Biak berdarah tahun 98, kasus Wasior berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Paniai berdarah, tidak pernah diusut tuntas. Kalaupun diusut hanya menjadi drama di pengadilan. Karena keadilan akan memihak kepada pelaku. Korban tidak pernah dapat keadilan. Itu cerita kami. Itu kisah kami. Susah dan mustahil mendapatkan keadilan di negeri ini untuk orang Papua. Kami butuh solidaritas kawan-kawan. Kami butuh solidaritas teman-teman. Kami butuh solidaritas setiap perempuan Indonesia untuk berdiri bersama kami, menangis bersama kami, membagi cerita-cerita ini menjadi bagian dari cerita kawan-kawan. Kami tidak bisa sendiri. Kami butuh solidaritas teman-teman. Saya akan tutup saya punya kisah saat ini dengan beberapa tuntutan yang saya bawa langsung, yang saya akan titipkan kepada teman-teman di ibu kota. Yang paling penting bagi kami adalah tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Karena militer adalah penyebab persoalan-persoalan kemanusiaan, krisis kemanusiaan yang sedang kami alami di atas tanah Papua. Dui fungsi ABRI dihilangkan. ABRI dan militer, TNI dan Polri. Mungkin sekarang di Papua kami sudah menjalani itu. Di Jakarta baru wacana, kami sudah mengalami itu bahkan dari tahun yang lalu. Sebelum presiden yang sekarang. Itu cerita kami. Kami minta tarik militer dari tanah Papua, dui fungsi tidak diperlakukan. Dan perhatikan pemerintah yang ada di dalam gedung ini, siapapun dia harus menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Memperhatikan pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik. Kesehatan bagi anak-anak di daerah konflik. Karena tingkat kematian ibu dan anak tertinggi di Indonesia adalah di Papua. Dan kami orang Papua konsisten dari tahun akhir 60-an sampai dengan 2024 menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Terlepas dari kekayaan alam kami yang berlimpah-limpah. Itu cerita kami, jangan lupakan kami. Saya akan membacakan satu puisi dari buku puisi saya
yang terbit berjudul Nyanyian Sunyi. Buku saya ini yang kemudian mengantarkan saya tahun kemarin meraih penghargaan Dharmakata. Saya akan membacakan salah satu puisi. Puisi berjudul Kisah Basi. Oke, saya jawab yang pertama. Bahwa di Papua yang disampaikan oleh Esther Heluk ini telah diberlakukan operasi militer sejak tahun 1960. Kenapa bisa terjadi? Ya karena pada tahun 60 itu OPM mengikrarkan diri bahwa ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu maka militer masuk ke Papua untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya jelas ya. Oke, kemudian terusir dari kampung sendiri karena ada 82 berapa tadi? 82.000 kah pengungsi di daerah Maibrat, Intan Jaya, Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Jadi 5 tempat yang disebutkan oleh Esther Heluk ini itu adalah zona merah, red zone, tempat berkembang biaknya dan tempat pelatihan OPM ya di situ, embrionya OPM ya di situ. Itu adalah daerah rawan. Maka oleh karena itu TNI dan Polri ke sana adalah sebagai pengamanan daerah rawan, Satgas Mobile, supaya menjaga kondisivitas wilayah tersebut. Jadi yang disampaikan itu adalah daerah rawan. Maibrat pernah pos Koramil diserang, anggota Koramilnya dibunuh semuanya. Kemudian Intan Jaya juga sama, tukang ojek, tenaga kesehatan, termasuk ada orang asli Papua pun menjadi korban OPM. Kemudian Duga, ingat peristiwa pembantaian pekerja PT Instaka Karya? Itu pelakunya siapa? TNI, bukan, itu OPM, Egyanus Kogoya. Itu harusnya itu yang dinyamakan pelanggaran HAM berat itu, mereka itu. Kalau OPM menyebut kombatan berarti lawannya adalah TNI. Kenapa masyarakat sipil yang kamu jadikan sasaran? Itu. Kemudian Yahukimo sama juga, Pegunungan Bintang juga sama. Itu fasilitas umum dibakar, sekolah dibakar, puskesmas dibakar. Itu olah siapa? OPM. Jadi aktivis ini, Esther Heluk ini, kalau dia mencoba untuk playing victim, berarti dia itu disuruh oleh OPM. Kemudian ini sekolah-sekolah dijadikan barak militer, gereja-gereja dijadikan barak militer TNI dan Polri. Mana ada itu? TNI maupun Polri masuk ke wilayah Papua itu sudah ada pos-pos masing-masing, dan itu posnya juga sudah atas persetujuan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. Mana ada pos TNI Polri di sekolah-sekolah, di gereja-gereja? Justru TNI Polri ke sana itu mengamankan masyarakat yang sedang beribadah, karena prajurit TNI dan Polri juga banyak juga yang beragama Nasrani yang selalu beribadah ke gereja. Jadi seperti itu, nggak ada ini ngarang-ngarang. Saya itu ke Papua 3 kali, jadi paham luar dalam. Bahkan di saat kami membuat pos baru pun kami tidak menggunakan fasilitas umum yang ada. Kami membuka hutan, itu pernah dulu 2006 di perbatasan Papua Nugini, di tengah-tengah hutan. Kami berbivak di situ selama 4 bulan. Jadi enggak di situ ada SD kita duduki, gereja kita duduki, itu hoak gitu. Tuh siapa tadi? Esther Heluk, saya lupa namanya karena enggak terkenal, enggak familiar, hanya nyari panggung saja. Kemudian anak-anak di daerah konflik tidak sekolah. Ya karena ada OPM itu yang menakut-nakuti supaya mereka tidak sekolah. Kalau TNI, Polri jadi guru di sana sifatnya supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan sehingga adik-adik kita yang di sana tetap bisa bersekolah. Bukan dwi-fungsi ABRI. Dwi-fungsi ABRI itu kalau di pemerintahan, kalau sebagai tenaga kesehatan membantu masyarakat, tenaga pengajar, kemudian membantu berlangsungnya kegiatan sehari-hari, itu namanya multifungsi, bukan dwi-fungsi ABRI. Justru banyak membantu, jangan salah arti. Kalau ngarang-ngarang yang jelas, yang masuk akal.
Kemudian ada yang disampaikan, kenapa kami masih mengalami operasi militer sampai sekarang ini? Saya orang Indonesia bukan? Ya kamu orang Indonesia. Kenapa militer ataupun TNI melaksanakan satgas ke sana? Karena di sana ada OPM. Oleh karena itu, kamu itu laporan ke TNI Polri. Siapa yang OPM, pergerakan OPM, biar kita cepat. Gerakan separatis harus ditumpas. Kemudian cerita-cerita ini tidak mungkin Anda dengarkan karena sudah dirubah sedemikian rupa. Ya tidak pernah dengar karena kamu ngarang-ngarang, kamu aneh-aneh, tidak sesuai dengan fakta. Kalau pengen cerita yang sesuai fakta ya tanya yang di pegunungan. Banyak juga orang asli Papua yang sebagai pelaku sejarah, bukan hanya kamu. Kamu kan di kota. Kemudian pemberi pelayanan makan gratis ketika di Jayapura mungkin berbeda dengan pegunungan di daerah konflik yang memberi makan gratis. Kenapa TNI dan Polri? Ya karena di situ daerah rawan. Makanya aparat keamanan di situ supaya distribusi makan bergizi gratis bagi anak-anak itu sampai ke tujuan dengan benar. Kalau mungkin ada demo kemarin di mana itu? Yaukimo ya, seluruh pelajar SMA, SMP menolak makan bergizi gratis itu karena ditumpangi OPM. Mana ada anak Papua yang menolak makan bergizi gratis? Itu hoak. Anda terlalu ngarang-ngarang. Jadi ya itu yang Anda sampaikan tadi itu cerita hoak, itu nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Justru keberadaan TNI Polri di Papua itu sangat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat di sana. Yang sakit kami obati, yang belum makan ke pos kami kasih makan, kami kasih baju, kami kasih pakaian. Terus kemudian mengatakan bahwa Papua itu kaya tapi kenapa miskin? Ya karena ada proyek pembangunan dikacaukan oleh OPM, diberikan fasilitas, pembangunan fasilitas yang memadai diganggu oleh OPM. Jalan dibangun diganggu oleh OPM karena keamanannya belum 100% terjamin. Di situ ada OPM yang selalu mengacaukan program pemerintah pusat. Oleh karena itu, kenapa saudara-saudara kita di Papua saat ini belum maju seperti daerah-daerah lain? Karena salah satunya juga seperti itu, adanya gangguan yang masif dari OPM. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudaraku di Papua, berpikirlah secara jernih. Ayo kita bangun Papua secara bersama-sama. Dukung program pemerintah pusat. Jangan ikuti OPM. OPM itu sebenarnya nggak punya tujuan apa-apa. Dia hanya memikirkan perutnya masing-masing saja. Terus Anda mengatakan menolak aparat organik maupun non-organik supaya ditarik kembali. Anda ini ngarang-ngarang lagi. Daerah konflik kok nggak boleh ada aparat, itu kan lucu. Lah di Puncak Jaya itu perang suku, siapa yang ngamankan? Panah-panah Jubi kemudian diamankan, dijaga TNI Polri. Coba kalau TNI Polri nggak ada di situ, berapa korban yang berjatuhan? Sistem pemerintahan akan kacau di sana. Jadi berpikirlah secara jernih. Coba berbicara dari hati aja, nggak usah mengikuti kata OPM, apalagi Sebisembom itu. Pasti. Coba lihat pasukan TNI Polri yang kembali ke home base itu. Masyarakat Papua menangis, merasa kehilangan. Karena apa? Karena keberadaan TNI Polri di Papua itu sangat membantu mereka, saudara-saudara kita di sana. Kita membawa fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, sandang pangan, diajari bercocok tanam. Jadi kalau ada penggiringan opini di sana, pelanggaran HAM, menembak masyarakat sipil, itu hoak dan itu abu nawas, tipu-tipu sudah. Jadi gak akan mungkin istilahnya aparat itu mengeluarkan letusan kalau tidak pada kombatan OPM yang suka mengacaukan keamanan. Orang sakit aja kita kasih obat, masa orang sehat kita sakiti? Kan secara logikanya seperti itu. Jadi ya, Esther Heluk itu gak usah dikasih panggung nih. Aktivis seperti ini nggak masuk akal dan terlalu abu nawas, ngarang-ngarang. Oke?
Mau saya bikin tandingan puisi juga? Ah, nggak usah. Biar dia saja yang bikin puisi. Biar puas. Oke, tetap semangat. Seniman pertempuran.